Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Warga menggagalkan aksi pencurian motor yang terjadi di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Tendangan maut seorang warga membuat pelaku pencurian yang nyaris membawa motor curian terjungkal dan diamuk massa. Aksi pelaku diketahui warga lewat rekaman CCTV. Dicetek mah dia. Tendangan maut seorang warga ini berhasil menggagalkan upaya pencurian motor yang terjadi di parkiran kafe di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Pelaku nyaris membawa kabur motor curian kemudian terjatuh dan berupaya kabur dari kejaran warga. Pelaku tertangkap tak jauh dari lokasi kejadian dan sempat jadi bulan-bulanan warga. Udah Pak, dia. Polisi yang cepat datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan mengevakuasinya ke Mapolsek Kedaton. Aksi pelaku ini kepergok warga lewat rekaman CCTV. Pelaku Edi Gunawan menyebut aksinya ini dilakukan bersama seorang teman wanitanya yang berhasil melarikan diri. Dari pemeriksaan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terdesak, tidak mempunyai pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Edi berdalih, aksinya ini baru pertama kali dilakukan di kota Bandar Lampung. Pelaku curian motor tertangkap oleh warga. Yang anggota langsung mendatangi, mengamankan pelaku berikut barang bukti dan sepeda motor hasil kejahatannya dan diamankan ke Polsek Kedaton. Terus dari keterangan yang didapat dari pelaku, baru satu kali ini melakukan di wilayah Bandar Lampung. Pelaku bersama barang bukti motor curian dan peralatan kunci letter T kini masih dalam pemeriksaan polisi. Hingga kini polisi masih memburu rekan wanita yang telah diketahui identitasnya. Pelaku bakal terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, terbakar cemburu seorang wanita di Sidoarjo, Jawa Timur membakar istri kedua suaminya. Dua anak korban mengalami luka bakar karena api membakar hampir seluruh bagian rumah. Rumah Siti Fatkiah di Balong Gabus, Candi Sidoarjo mengalami kerusakan dan terbakar hampir di seluruh bagiannya, termasuk barang-barang di dalamnya. 4 orang yang tinggal di dalamnya, Siti Fatkiah, orang tua, serta 2 anaknya mengalami luka bakar. Menurut kerabat korban, Siti Fatkiah mengalami luka bakar paling parah karena saat kejadian sedang tidur di ruang tamu. Pelaku pembakaran sempat melempar botol berisi benda yang mudah terbakar melalui jendela di dekat Siti Fatkiah tidur sebelum melempar korek api. Orangnya bakar, orang 4 itu. Siapa aja? Ya kaki sini sama tangan. Tuh. Terus yang paling parah siapa, Pak? Ya yang adik saya yang nama Siti Umi Fatkiah itu. Yang paling parah itu. Yang kedua, yang ketiga itu enggak tapi parah. Tapi ya parah yang nomor 2. Anaknya yang nomor 1 itu parah ya. Hasil penyelidikan polisi, pelaku pembakaran rumah, istri pertama dari suami korban yang datang pada dini hari. Pelaku ditangkap polisi sehari setelah melakukan pembakaran dan berada di kawasan Pacet, Mojokerto. Motifnya kalau dari awal intro kita kepada pelaku yang bersangkutan emosi karena masalah keluarga, jadi cemburu. Siti Fatkiah bersama 2 anaknya yang berusia 12 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Sidoarjo dan kondisinya membaik. Luka bakarnya, ya grade-nya hanya berapa yang saya sampaikan AB 18% untuk ibunya. Hingga kini polisi masih mendalami pengakuan pelaku pembakaran serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus tewasnya seorang wanita pengemudi ojek online yang jasadnya ditemukan dalam parit. Pelaku tega menghabisi istri-istrinya lantaran kesal, kerap dimarahi dan dituntut dibelikan rumah.
Akhir Agustus lalu, warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat wanita di dalam parit di pinggir Jalan Mahoni, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban pengemudi ojol ini ditemukan tertelungkup dengan luka di bagian leher. Belakangan diketahui, korban adalah Fitrianti, 44 tahun, warga Jalan Bromo, Gang Bahagia, Kecamatan Medan Area. Dengan wajah tertunduk, pelaku FP ditangkap Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Ia ditangkap di persembunyiannya di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau. Pelaku yang merupakan suami istri korban tega menghabisi Fitrianti lantaran kerap dimarahi dan dituntut membelikan korban rumah. Tak cuma itu, korban juga sering mengancam akan berselingkuh dengan pria lain hingga membuatnya cemburu. Nekat bunuh dia. Sama dia sedikit, ya aku selingkuh sama orang kata gitu, ngomongnya gitu. Polisi mendalami kasus ini dan akan menggelar prarekonstruksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, keluarga korban pembunuhan Fitrianti menyerang pelaku saat digelandang di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Polisi sempat mengalami kendala lantaran pelaku kerap berpindah tempat. Tanpa penjagaan ketat, anak korban pembunuhan di Jalan Mahoni Pasar 2 Percut Setuan menyerang pelaku Ferry Pasaribu. Tak cuma sekali, anak korban yang emosi kembali menyerang pelaku. Petugas kepolisian yang bersiaga segera melerai. Pelaku yang merupakan suami istri korban tega menghabisi driver ojol ini lantaran kesal, kerap dimarahi dan dituntut membelikan korban rumah. Tak cuma itu, korban juga sering mengancam akan berselingkuh dengan pria lain hingga membuatnya cemburu. Pelaku pun menyusun rencana dengan alasan mengajak makan malam. Namun di tengah jalan, terjadi keributan hingga korban dihabisi. Jasad warga Bromo, Gang Bahagia, Kecamatan Medan Area ini ditemukan tertelungkup pada sebuah parit di Jalan Mahoni Pasar 2 Percut Setuan setelah sebelumnya sempat dikabarkan hilang. Pada kasus ini, kepolisian menyita senjata tajam, 2 sepeda motor milik korban dan pelaku. Menghindari kejaran petugas, pelaku kerap berpindah lokasi. Pengakuan daripada tersangka, korban ini minta dibelikan rumah. Pada tanggal 29 Agustus, tersangka menghubungi korban sekitar pukul 07.00 WIB malam, mengajak ketemuan dan mengajak makan malam. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah, diantaranya Polda Metro Jaya kembali membongkar klinik praktek aborsi ilegal di Jakarta. Lebih dari 32.000 janin digugurkan dalam 3 tahun beroperasi. Selain itu, di Palembang, seorang anggota DPRD terlibat peredaran narkoba. Petugas mendapati 5 kg sabu di tempat usaha anggota dewan ini. Diduga terlibat jaringan narkoba, Doni, seorang anggota DPRD Kota Palembang ini ditangkap petugas BNN bersama istrinya di sebuah ruko di Jalan Riau 3, Kota Palembang. Dari tempat usaha laundry milik pelaku, petugas menemukan 5 kg sabu serta ribuan butir pil ekstasi. 4 pelaku lain diamankan diduga akan mengedarkan narkoba asal Aceh yang ditemukan. Penangkapan anggota DPRD ini berawal dari tertangkapnya anggota jaringan pelaku yang membawa narkoba melalui jalur darat ke Kota Palembang. Dari 6 tersangka itu sementara ada barang bukti yang masih akan kita hitung kurang lebih 5 kg. Dan ekstasinya belum dihitung ya. Jadi salah satu diantaranya ada oknum anggota DPRD Kota Palembang yang namanya D. Begitu. Ekstasinya ribuan ada, Jenderal. Ya. Ribuan ada, Jenderal. Ya, ada ribuan. Peran D ini sebagai apa, Jenderal? Jenderal diduga jaringan mana? Aktor intelektual. 1 intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Jelas begitu. Peran D ini sebagai apa, Jenderal? Jenderal diduga jaringan mana? Jenderal? Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Jelas begitu.
Doni dan 5 tersangka lain dibawa ke kantor pusat BNN untuk pemeriksaan bersama barang bukti 5 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Isak tangis keluarga pecah saat melihat David tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Rusunawa, Kampung Lete, Kota Makassar. Pria 25 tahun ini tewas akibat 5 luka tikaman senjata tajam. Diduga pelaku membunuh korban karena cemburu dan emosi melihat korban berduaan dengan istri pelaku. Polisi melakukan olah TKP dan mengamankan istri dari terduga pelaku di Mapolsek Mariso untuk dimintai keterangannya. Menurut keterangan saksi bahwa korban dalam keadaan sakit di kamarnya, tiba-tiba didatangi oleh pelaku. Untuk sementara kita amankan istri tersangka pelaku untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Polisi masih memburu pelaku penikaman yang kabur usai kejadian. Jasad Asyong, pengusaha mobil asal Kota Medan ini ditemukan dalam jurang Taman Hutan Raya di kawasan Lintas Sumatera, Brastagi, Tanah Karo. Didapati sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban. Dari keterangan keluarga, sejumlah barang berharga milik korban juga hilang. Korban dilaporkan hilang diculik sejak Kamis lalu. Istri korban meminta pelaku pembunuhan dihukum seberat-beratnya. Berharap polisi cepat temukan siapa pelakunya. Hukum seberat-beratnya. Suami saya disiksa. Saya mohon sekali, tolong sekali. Anak kami masih kecil-kecil, ada 3 lagi. Dari kasus ini, polisi telah menangkap 7 orang tersangka yang didalangi koahwat dan melibatkan pembunuh bayaran. Diduga Asyong tewas usai dianiaya di sebuah gudang di Kota Medan. Jasadnya lalu dibuang ke dalam jurang hutan Brastagi. Ko Ahwat mengaku membunuh Asyong karena masalah utang piutang sebesar 766 juta rupiah di arena judi. Padahal pemilik utang yang sebenarnya adalah Dani, teman baik dari Asyong yang kini buron. Yang ini bermain taruhan lah, melawan yang namanya Andi ya. Dani yang punya utang itu. Nah, Dani seharusnya dari proses berjudi dengan Pak Edi, harusnya dia membawa. 5 anggota pembunuh bayaran dibekuk di sejumlah lokasi, salah satunya diketahui oknum anggota TNI. Nah, disinilah kemudian si tersangka ini terlibat. Oke? Apakah ada oknum? Saya katakan ada. Namun sudah ditangani oleh instansi yang berwenang. 7 pelaku lain masih diburu, termasuk pemilik utang taruhan judi online. Iya. Di sini ya. Sejumlah pekerja klinik aborsi ilegal di kawasan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini tak berkutik saat digerebek polisi. Dari penyelidikan polisi terungkap, rumah ini dijadikan klinik aborsi ilegal sejak tahun 2017 lalu. Dalam prakteknya, klinik aborsi ini bisa melayani 5 hingga 6 janin per hari dengan tarif mulai dari 2 juta rupiah per pasien. Dari 3 tahun beroperasi, klinik ini sudah menggugurkan lebih dari 32.000 janin dengan meraup keuntungan lebih dari 10 miliar rupiah. Saat penggerebekan, polisi menangkap 10 orang tersangka, diantaranya dokter, staf klinik, dan seorang pasien wanita yang baru menggugurkan kandungannya. Yang mengejutkan, dokter yang bertugas ternyata belum menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran. Para pelaku mempromosikan jasa aborsi ilegal ini melalui media sosial. Nanti akan kita berkoordinasi juga dengan Kominfo untuk bisa juga dengan cyber crime nanti untuk bisa mempatroli lagi, ya, karena ini sangat terbuka sekali di website tersebut.
Kemudian juga ada di media sosialnya itu bisa menawarkan siapa-siapa yang mau aborsi dengan biaya-biaya yang ada. Biaya termurahnya adalah sekitar 2 juta dengan janin yang termudah. Warga mengaku terkejut dengan terbongkarnya klinik aborsi ilegal ini. Awalnya warga menduga rumah tersebut hanya dijadikan klinik kesehatan umum. Oh, saya mah klinik umum aja deh. Klinik umum ya? Saya nggak tahu tuh kalau kayak gitu-gitu. Iya, tapi klinik umum aja. Heeh, kayaknya. Dokternya dokter siapa? Saya nggak kenal. Oh, nggak kenal, tapi dia buka klinik gitu ya? Iya. 10 orang tersangka bersama barang bukti peralatan medis yang digunakan untuk menggugurkan kandungan diamankan.